Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Nurhayati dari kelas A2 dengan NIM 22500916067. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang produk bersama dan produk cacat serta contoh soalnya. Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu produk bersama itu sendiri. Jadi produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Nah, produk bersama ini itu pada biaya bersama, di mana dapat diartikan sebagai joint overhead cost dan dapat diartikan sebagai joint product cost. Nah, di mana joint overhead cost ini sendiri yaitu adalah biaya-biaya untuk memproduksi dua atau lebih produk yang terpisah. Tidak diolah bersama dengan fasilitas sama pada saat yang bersamaan. Nah, lalu ada juga joint product cost, di mana biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi berbagai macam produk yang dapat berupa produk bersama atau joint product, lalu produk sampingan atau byproduct, dan produk sekutu atau juga disebut dengan co-product. Nah, selanjutnya ada karakteristik produk bersama. Di sini karakter karakter karakteristik produk bersama. Produk ini merupakan tujuan utama kegiatan produksi dan harga jual relatif tinggi bila dibandingkan dengan produk sampingan yang dihasilkan pada saat yang sama. Nah, dalam mengolahnya pun produk bersama ini produsen tidak dapat menghindarkan diri untuk menghasilkan semua jenis produk bersama. Nah, akuntansi produk bersama ini ada berbagai metode. Yang pertama ada metode nilai jual relatif, lalu yang kedua satuan fisik, rata-rata biaya persatuan, dan rata-rata tertimbang. Di mana metode nilai jual relatif itu dasar pemikiran metode ini adalah bahwa harga jual suatu produk merupakan perwujudan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk tersebut. Jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada produk yang lain, hal ini karena biaya dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak. Biaya yang dikeluarkan untuk produk tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan produk yang lain. Oleh karena itu, menurut metode ini, cara logis untuk mengalokasikan biaya bersama adalah berdasarkan pada nilai jual relatif masing-masing produk bersama yang dihasilkan. Lalu ada metode satuan fisik, di mana metode satuan fisik menentukan harga pokok produk bersama sesuai dengan manfaat yang ditentukan oleh masing-masing produk akhir. Biasanya bersama dialokasikan kepada produk atas dasar koefisien fisik, yaitu kuantitas bahan baku yang terdapat dalam masing-masing produk. Nah, metode ini menghendaki bahwa produk bersama yang dihasilkan harus dapat diukur dengan satuan produk yang sama. Jika berbeda, harus ditentukan koefisien ekuivalensi yang digunakan untuk mengubah berbagai satuan tersebut menjadi satuan ukuran yang sama. Nah, lalu ada rata-rata biaya persatuan. Metode ini hanya dapat digunakan bila produk bersama yang dihasilkan diukur dalam satuan yang sama. Metode ini umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan beberapa macam produk yang sama dari proses bersama tetapi mutunya berlainan. Metode ini harga pokok masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas yang diproduksi. Pemikiran dasar dari metode ini yaitu karena semua produk yang dihasilkan dari proses yang sama, maka tidak mungkin biaya untuk memproduksi satu satuan produk berbeda satu sama lain. Nah, lalu ada yang terakhir yaitu rata-rata tertimbang. Nah, jadi metode rata-rata tertimbang, kuantitas produksi dikalikan dulu dengan angka penimbang dan hasil kalinya baru dipakai sebagai dasar alokasi. Penentuan angka penimbang untuk tiap-tiap produk didasarkan pada jumlah bahan yang dipakai, sulitnya pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, dan pembedaan jenis tenaga kerja yang dipakai untuk tiap jenis produk yang dihasilkan. Nah, itulah dari
semua metode yang ada pada produk bersama, mulai dari nilai jual relatif, metode satuan fisik, metode rata-rata biaya persatuan, dan metode rata-rata tertimbang. Nah, selanjutnya di sini saya mengambil salah satu contoh soal yang saya ambil, yaitu contoh soal rata-rata tertimbang, di mana di sini disuruh untuk tentukan alokasi biaya bersama persatuan pada Genuga CO jika diketahui biaya bersama sebesar 8.500 dialokasikan dengan menggunakan metode biaya rata-rata tertimbang berdasarkan data berikut. Nah, di sini ada kode produk AG1, AG2, AG3, dan AG4. Di sini juga kuantitasnya kuantitas dan angka penimbang, di mana AG1 175 dan angka penimbangnya 4, lalu AG2 dengan kuantitas 200 dengan angka penimbang 3, lalu yang ketiga ada AG3 kuantitas dengan 225 dan angka penimbang 2. Nah, yang terakhir ada AG4 di mana kuantitas 250 dan angka penimbangnya 1. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya, di mana di sini kode bersama, kuantitas, angka penimbang, jumlah yang diproduksi angka penimbang ini hasilnya dari 175 dikali 4. Nah, dan jika kalau misalkan alokasi jumlah yang diproduksi angka penimbang yaitu 700 dibagi 2.000 dikalikan 8.500 seperti yang ada pada soal. Nah, setelah itu dialokasikan biayanya lalu dijumlahkan. Nah, selanjutnya ada defective goods, produk cacat, di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Jadi, produk cacat ini adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, tetapi secara ekonomis dapat disempurnakan kembali menjadi produk jadi yang baik. Nah, di sini juga saya mempunyai contoh soal, latihan soal kasus defective goods, di mana di sini ada Aditya CO. Nah, di sini Aditya CO memproduksi berdasarkan pesanan pada awal Januari 2019 dengan menerima pesanan 1.000 unit produk. Untuk memenuhi tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya produksi terdiri dari BBB 6.000, BTKL 4.000, BOP 75% dari BTKL. Nah, jumlah produksi yang dilebihkannya yaitu 5%, lalu jumlah spoiled goods sebanyak 50 unit, dan lalu di sini harga jual produk sesuai standar. Nah, di sini kan dituliskan hitunglah harga pokok produk per unit, harga pokok produk yang rusak, kerugian karena adanya produk rusak, harga pokok produk yang baik jika kerugian karena produk rusak dibebankan kepadanya, lalu 5, harga pokok yang baik per unit, dan yang terakhir yang ke-6 ada laporan laba rugi untuk pesanan tersebut. Nah, di sini saya sudah ada jawabannya. Nah, di sini diketahui pesanannya dengan 1.000 unit, biaya produksinya 13.000, produk rusaknya 50 unit dengan harga jual 10, harga jual produk standarnya 15, dan biaya komersialnya 700. Di sini kita bisa lihat cara pengerjaannya. Di sini ada unsur yaitu HPP per unitnya, yaitu biaya produksi dibagi jumlah produksi, di mana biaya produksinya itu 13.000 dan jumlah produksinya itu 1.050. Jadi 13.000 dibagi 1.050 yaitu 12,38. Lalu yang kedua ada HPP rusak. HPP rusak ini terdiri dari harga pokok per unit dikali jumlah produk rusak. Nah, 12,8
28 dikali 50 hasilnya 619,5. Lalu ada kerugian produk rusak. Harga jual produk rusak per unit dikurangi harga pokok produksi per unit, lalu dikalikan jumlah produk rusak. Nah, di mana 10 dikurangi 12,38 dan dikalikan 50, ya hasilnya 112,5. Lalu yang HPP produk bagus ini, produk pokok produksi per unit dikali jumlah produk rusak. Nah, ditambahkan kerugian karena produk rusak. Jadi 1000 dikali 12,38 ditambah 119,5, ya hasilnya 12,500. Nah, di sini yang terakhir ada HPP produk bagus per unit, di mana harga pokok produk bagus dibagi jumlah produk bagus yang di sini berarti 12,500 dibagi 1000, yang hasilnya 12,00. Nah, lalu di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini penjualan 1000 dikali 15, hasilnya 15.000, lalu HPP-nya 1000 dikali 12,5, yaitu 12,500. Nah, mencari laba kotornya 2.500 dikurangi biaya komersialnya 700, hasilnya 1.800. Mungkin sekian penjelasan saya tentang produk bersama dan produk cacat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.